never slow up, no I don't take the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati bangga, Marc Marquez disebut raja tak terbantahkan. MotoGP Misano 2025 telah usai, menyisakan kisah dramatis penuh emosi sekaligus kepuasan besar bagi Ducati. Balapan akhir pekan di Misano menjadi saksi bagaimana pertarungan antara Marc Marquez dan Marco Bezzecchi menghadirkan tontonan luar biasa, sekaligus mengukuhkan dominasi pembalap asal Cervera itu di musim ini. Meski terjatuh pada balapan sprint hari Sabtu, Marc Marquez bangkit dengan cara yang paling impresif. Pada balapan utama hari Minggu, ia kembali memperlihatkan kelasnya sebagai juara sejati dengan mengamankan kemenangan ke-11-nya musim ini. Hasil itu membuat Marquez semakin dekat dengan gelar juara dunia ke-9 sepanjang karirnya di kelas utama, menjelang seri berikutnya di Jepang. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tidak bisa menutupi rasa bangga sekaligus kekagumannya terhadap performa Marquez. Dalam analisisnya usai balapan, ia menegaskan bahwa pembalap bernomor 93 itu memang pantas disebut sebagai raja tak terbantahkan MotoGP 2025. Kemenangan yang mendebarkan di trek yang istimewa, Grand Prix kandang yang sekali lagi memiliki tanda tangan Marc Marquez yang luar biasa, raja yang tak terbantahkan di tahun 2025, menyegel kemenangan ke-11-nya di sini dalam 16 balapan yang diperebutkan hingga saat ini, tulis Dall'Igna. Menurutnya, apa yang terjadi di Misano bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga tentang makna emosional yang sangat besar bagi Ducati. Misano adalah sirkuit rumah bagi tim dan pabrikan asal Italia itu. Ditambah lagi, akhir pekan ini mencatat rekor kehadiran penonton, seolah menjadi pembuktian bahwa MotoGP tetap memiliki daya tarik luar biasa. Tak heran, pengumuman perpanjangan kontrak Misano hingga 2031 pun terasa semakin tepat. Namun, kemenangan Marquez jelas tidak datang dengan mudah. Dall'Igna mengakui bahwa balapan berjalan penuh tekanan, terutama dari Marco Bezzecchi. Pembalap Italia dari Aprilia Racing itu menunjukkan salah satu performa terbaiknya sepanjang musim, tak pernah memberi ruang bagi Marquez untuk lengah. Marquez dan Bezzecchi menciptakan balapan mereka sendiri dengan melakukan putaran cepat yang berulang-ulang. Itu adalah satu-satunya cara untuk menang, mengerahkan seluruh pengalaman, kemurahan hati, dan bakat yang dimiliki Marc untuk melawan Bezzecchi yang superlatif dan tidak pernah jinak, lanjut Dall'Igna. Hingga laps terakhir, Bezzecchi terus menempel ketat Marquez, membuat publik Misano terpaku hingga garis finish. Pertarungan itu berakhir dengan pelukan hangat di Parc Ferme, sebuah simbol bahwa rivalitas sengit di trek bisa berakhir dengan penghormatan besar antar pembalap. Bagi Ducati sendiri, hasil di Misano terasa semakin manis karena 5 pembalap mereka mampu finish di 6 besar. Ini menegaskan bahwa secara teknis dan strategi, Desmosedici masih menjadi motor yang paling kompetitif di grid. Dall'Igna menilai keberhasilan ini adalah kombinasi antara kerja keras tim, kekuatan teknis motor, dan mentalitas para pembalap. Ini adalah kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah, dengan sederet rival yang cepat dan gigih, yang membuat kami makin bertekad, tetapi tanpa mengabaikan kekuatan para pesaing. Belum lagi pembalap Ducati yang berada di posisi 6 besar saat finish, akhir yang membahagiakan untuk 2 pembalap terdepan yang telah menunggu kami, jelasnya. Balapan di Misano juga sempat diwarnai kontroversi kecil. Pada sprint race, sejumlah tifosi terlihat bersorak saat Marquez terjatuh. Namun, atmosfer berubah total pada Minggu ketika ia justru berhasil bangkit dan meraih kemenangan. Dall'Igna menyebut momen itu sebagai pengingat bahwa olahraga sejati bukan hanya soal rivalitas, tetapi juga penghormatan terhadap mereka yang menunjukkan dedikasi tanpa batas. Dan kemudian ada pelukan hangat antara kedua protagonis di taman tertutup untuk memahkotai apa yang terbaik dari olahraga kita. Tepuk tangan untuk semuanya, ujar Dall'Igna menutup komentarnya. Tak lupa, ia mengucapkan rasa terima kasih mendalam kepada para penggemar Ducati yang datang memadati Misano. Dukungan itu, menurutnya, menjadi energi tambahan yang mendorong tim tampil maksimal. Terima kasih yang tak terhingga kepada para penggemar kami yang luar biasa. Kemenangan ini untuk mereka, untuk cinta dan dukungan mereka yang selalu ada. Khususnya di kandang sendiri, hal ini bahkan lebih luar biasa dan sangat menular bagi kami, pungkasnya. Dengan hasil di Misano, Marc Marquez semakin kokoh memimpin klasemen kejuaraan dunia, sementara Ducati kembali menunjukkan kedikdayaannya sebagai pabrikan nomor 1 di MotoGP. Kini, semua mata tertuju pada seri berikutnya di Jepang, di mana Marquez berpeluang besar mengunci gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya, sebuah pencapaian yang akan semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez hancurkan harapan bos Aprilia, Massimo Rivola.
Sirkuit Misano kembali menjadi saksi duel panas antara Marc Marquez dan Marco Bezzecchi dalam balapan utama MotoGP San Marino 2025. Harapan besar bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, untuk meraih kemenangan lewat Bezzecchi harus pupus setelah Marc Marquez tampil luar biasa dan kembali menutup semua peluang kemenangan bagi tim asal Noale tersebut. Sejak paruh musim, Aprilia Racing memang menunjukkan peningkatan signifikan. Marco Bezzecchi yang cepat beradaptasi dengan motor RSGP membuat Massimo Rivola optimis bisa bersaing dengan dominasi Ducati yang begitu konsisten. Bezzecchi mampu tampil kompetitif, bahkan beberapa kali mematahkan rekor catatan waktu di sesi praktis maupun kualifikasi. Hal inilah yang membuat Rivola yakin, Misano bisa menjadi panggung sempurna bagi Aprilia untuk menyalip kejayaan Ducati. Optimisme Rivola semakin menguat ketika Bezzecchi berhasil menunjukkan performa luar biasa sepanjang akhir pekan. Dari sesi praktis, warm up, hingga kualifikasi, Bezzecchi selalu berada di barisan terdepan, membuktikan potensi motor Aprilia yang kian matang. Banyak pengamat MotoGP bahkan menjagokan Bezzecchi untuk keluar sebagai pemenang di Misano. Namun, realitas berkata lain. Di saat harapan Aprilia berada di puncak, sosok Marc Marquez kembali menjadi batu sandungan terbesar. Rider asal Spanyol itu tampil begitu agresif dan penuh determinasi. Sejak lampu start menyala, Marquez langsung menempel ketat Bezzecchi. Tekanan yang ia berikan begitu konstan, membuat Bezzecchi tidak bisa sedikit pun melakukan kesalahan. Setiap celah yang ditinggalkan pembalap Italia itu, langsung diincar habis-habisan oleh Marquez. Balapan berlangsung menegangkan. Bezzecchi sempat memimpin cukup lama, namun Marquez tidak pernah menyerah. Dengan gaya khasnya yang penuh keberanian, ia terus menekan hingga akhirnya berhasil menyalip di momen krusial. Setelah itu, Marquez tidak memberi ruang lagi. Bezzecchi mencoba bangkit, tetapi tekanan yang terlalu besar membuat ritmenya terganggu, hingga akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Bagi Massimo Rivola, kekalahan ini terasa sangat menyakitkan. Ini bukan kali pertama Aprilia harus mengakui keunggulan Marquez. Di Misano, catatan pahit ini menjadi yang ketiga kalinya secara beruntun Aprilia dikalahkan oleh Marquez, meski sudah tampil sangat kompetitif. Rivola yang sejak awal musim membangun harapan besar, tentu merasa kecewa, tetapi ia tetap menunjukkan rasa hormat. Dalam pernyataannya, Rivola menegaskan bahwa meskipun hasil akhir mengecewakan, Aprilia tidak akan menyerah. Ia mengakui kehebatan Marc Marquez sebagai lawan yang sulit ditaklukkan, namun hal itu tidak akan mematahkan semangat timnya. Sebaliknya, kegagalan ini justru dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat Aprilia di seri-seri berikutnya. Marc sekali lagi membuktikan kualitasnya sebagai juara sejati. Kami sudah memberikan segalanya, tapi nyatanya itu belum cukup. Saya tetap bangga dengan Bezzecchi dan tim, karena mereka sudah tampil luar biasa. Kekalahan ini tidak membuat kami mundur, justru menjadi motivasi untuk terus berkembang, ungkap Rivola dengan nada optimis. Kegagalan Aprilia di Misano memang meninggalkan luka emosional, terutama bagi para tifosi yang berharap kemenangan di kandang sendiri. Namun, di balik itu semua, terlihat jelas bahwa Aprilia semakin mendekati level kompetitif Ducati. Konsistensi Bezzecchi dan kemajuan performa motor RSGP membuat banyak pihak percaya, cepat atau lambat, Aprilia akan meraih kemenangan besar. Bagi Marc Marquez, kemenangan di Misano sekaligus mempertegas statusnya sebagai pembalap paling berbahaya musim ini. Meski kerap mendapat cibiran dari para tifosi, ia justru menjawabnya dengan performa luar biasa di lintasan. Marquez tidak hanya menghancurkan harapan Aprilia, tetapi juga membungkam keraguan bahwa dirinya sudah habis. Kisah di Misano menjadi satu lagi babak penuh emosi dalam persaingan sengit MotoGP 2025. Aprilia boleh kecewa, tetapi mereka juga semakin disegani. Sementara itu, Marc Marquez kembali berdiri sebagai penguasa yang tak tergoyahkan, meninggalkan luka mendalam bagi Massimo Rivola dan seluruh tim Aprilia, namun sekaligus membakar semangat mereka untuk bangkit lebih kuat di seri berikutnya. Casey Stoner kagum dengan Marc Marquez, bungkam tifosi dengan kemenangan di Misano. Balapan MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah terbaru ajang balap motor paling bergengsi ini. Bukan hanya karena ketatnya persaingan di lintasan, tetapi juga karena kisah emosional yang menyertai kemenangan Marc Marquez. Setelah sehari sebelumnya ia harus menelan pil pahit akibat crash di sprint race, Marquez mendapat perlakuan tak terpuji dari sebagian tifosi yang bersorak gembira atas jatuhnya sang juara dunia 8 kali tersebut.
Ejekan demi ejekan dilontarkan, membuat suasana makin panas. Namun alih-alih goyah, Marquez justru menjawab semua kebencian itu dengan cara paling indah, merebut kemenangan di balapan utama. Momen luar biasa ini langsung menjadi sorotan, tidak hanya dari media, tetapi juga para legenda MotoGP. Salah satunya adalah Casey Stoner, juara dunia 2 kali sekaligus ikon besar Ducati. Dalam sebuah pernyataan emosional, Stoner mengaku sangat kagum dengan cara Marquez menghadapi tekanan. Ia menilai bahwa performa Marquez di Misano benar-benar gila, penuh ambisi, agresif, dan sangat sulit dipercaya. Mark tampil dengan cara yang benar-benar menakutkan. Lihat saja bagaimana dia menekan Marco Bezzecchi tanpa memberi sedikit pun ruang bernapas. Kecepatannya konstan, tekanannya brutal, dan semangatnya untuk menang seakan tidak bisa dipadamkan. Itu adalah balapan kelas dunia, sebuah tontonan yang membuktikan mengapa dia disebut legenda hidup, ungkap Stoner. Stoner juga menyoroti sikap tifosi yang menurutnya sudah kelewat batas. Sebagai mantan pembalap yang juga pernah merasakan ketegangan di Misano, ia menilai bahwa sorakan saat seorang rider crash bukanlah bagian dari sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam olahraga sebesar MotoGP. Saya merasa prihatin. Tidak sepantasnya seorang pembalap yang jatuh mendapat sorakan seperti itu. MotoGP adalah tentang persaingan sehat, bukan tentang merayakan penderitaan orang lain. Apa yang dilakukan Mark di Misano adalah sebuah peringatan keras, bahwa kebencian tidak akan pernah bisa mengalahkan jiwa seorang juara, tegas Stoner. Kemenangan Marquez di Misano memang terasa spesial. Berada di markas besar tifosi Italia, terutama penggemar Valentino Rossi, ia tahu betul setiap langkahnya selalu diawasi dan dicemooh. Namun di lintasan, Marquez membalikkan semua narasi. Ia bukan hanya mengalahkan lawan-lawannya secara teknis, tetapi juga mengalahkan atmosfer negatif yang berusaha menjatuhkannya. Saat melintasi garis finish sebagai pemenang, suasana tribun seakan membeku. Jika sehari sebelumnya teriakan ejekan begitu lantang terdengar, kali ini yang tersisa hanyalah kesunyian bercampur rasa tak percaya. Marquez benar-benar membungkam keraguan, membungkam kebencian, dengan sebuah kemenangan yang tak terbantahkan. Bagi Stoner, momen ini bukan sekadar soal tambahan poin di klasemen, tetapi lebih kepada pembuktian bahwa seorang juara sejati tidak akan pernah dikalahkan oleh tekanan eksternal. Mark menampar para pembencinya dengan kemenangan. Itu cara paling elegan untuk menjawab. Tidak perlu kata-kata kasar, cukup dengan performa. Dan itulah yang membedakan pembalap besar dengan yang lainnya, tambah Stoner dengan nada kagum. Kata-kata Stoner seolah menguatkan pesan moral yang tersirat dari kemenangan Marquez. Bahwa olahraga, pada akhirnya, adalah panggung untuk menunjukkan kemampuan terbaik, bukan arena untuk menebar kebencian. Marquez, dengan segala kontroversi yang pernah mengiringinya, tetaplah salah satu pembalap paling tangguh dalam sejarah. Di Misano, ia kembali membuktikan bahwa dirinya masih memiliki api juara yang sama seperti dulu. Dan bagi Casey Stoner, sosok yang pernah berjuang di bawah tekanan serupa, apa yang dilakukan Marquez di Misano adalah pelajaran berharga. Mentalitas juara tidak bisa dikalahkan oleh sorakan negatif. Pada akhirnya, Misano 2025 akan selalu dikenang bukan hanya karena catatan kemenangan Marc Marquez, tetapi juga karena makna emosional di baliknya. Sebuah cerita tentang keberanian, pembuktian, dan cara elegan seorang juara menghadapi kebencian. Marc Marquez sentuh hati Ducati. Sikap berkelas di San Marino bikin CEO Claudio Domenicali kagum. Balapan utama MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano benar-benar meninggalkan cerita emosional, bukan hanya dari sisi kompetisi di lintasan, tetapi juga dari sikap seorang Marc Marquez yang kembali menunjukkan kelasnya sebagai pembalap besar. Setelah menjuarai balapan utama dengan performa gemilang, Marquez mendapat pujian luar biasa dari CEO Ducati, Claudio Domenicali, yang secara terbuka mengaku tersentuh dan kagum dengan apa yang dilakukan pembalap Spanyol itu. Bagi Marquez, kemenangan ini terasa begitu istimewa. Sebab hanya sehari sebelumnya, ia menjadi sorotan negatif usai crash di sprint race. Suara ejekan dan sorakan keras datang dari tribun tifosi, penggemar garis keras Valentino Rossi yang memang dikenal kerap menentang kehadirannya. Namun, alih-alih membalas dengan emosi atau sikap arogan, Marquez tampil berkelas. Ia memilih untuk tetap menundukkan kepala, berfokus pada balapan utama, dan akhirnya menjawab semua kritik dengan prestasi nyata, kemenangan di kandang Ducati. Yang membuat momen ini semakin menyentuh adalah sikap Marc Marquez setelah menginjak garis finish. Di tengah euforia kemenangan dan teriakan penonton, Marquez menolak mengibarkan bendera 93 miliknya yang selama ini menjadi identitas kebanggaan.
Sebaliknya, ia memilih mengibarkan bendera Ducati. Sebuah penghormatan yang begitu dalam maknanya, khususnya karena balapan ini berlangsung di tanah kelahiran pabrikan asal Borgo Panigale itu. Gestur sederhana namun penuh arti itu tidak luput dari perhatian Domenicali. Saya benar-benar kagum. Mark menunjukkan respek yang luar biasa, bukan hanya kepada tim, tetapi juga kepada penggemar Italia. Tindakan ini membuktikan bahwa ia mengerti arti kebersamaan dan menghormati tradisi kami, ucap bos besar Ducati dengan nada emosional. Bagi Ducati, sikap Marquez ini bukanlah yang pertama. Momen serupa pernah terjadi pada seri Mugello beberapa bulan sebelumnya. Di kesempatan itu, Marquez juga melakukan hal yang sama, menyingkirkan egonya sebagai juara dunia 8 kali, demi menunjukkan penghormatan kepada Ducati dan publik Italia. Dua momen inilah yang kini semakin menguatkan citra Marc Marquez sebagai pembalap yang tidak hanya hebat di lintasan, tetapi juga dewasa dalam menghadapi tekanan dan rivalitas. Keputusan Marquez untuk tidak memperkeruh hubungan dengan tifosi juga menjadi sorotan tersendiri. Publik tahu, sejarah panjang rivalitasnya dengan Valentino Rossi telah meninggalkan jejak mendalam di MotoGP. Namun, Marquez seolah tidak ingin mengulang luka lama atau menyalakan api perseteruan. Dengan penuh ketenangan, ia memilih jalan berbeda, menunjukkan sikap dewasa, sportif, dan berkelas. Atmosfer di Misano pun berubah. Meski sebagian tifosi masih dingin terhadapnya, banyak yang mulai melihat sisi lain dari seorang Marc Marquez. Ia tidak hanya sekadar pembalap tangguh, tetapi juga pribadi yang tahu kapan harus merendah, kapan harus memberi hormat, dan kapan harus bersikap bijak. Bagi Ducati, kemenangan Marquez di San Marino bukan hanya soal trofi atau angka di klasemen, melainkan juga soal kebanggaan. Tim ini bisa melihat bagaimana salah satu aset terbesarnya kini mampu merangkul fanbase yang selama ini cenderung menolak. Sikap Marquez membawa pesan besar, MotoGP bukan hanya soal siapa yang tercepat, tetapi juga siapa yang mampu membangun rasa hormat dan persaudaraan di tengah panasnya rivalitas. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar pemburu gelar. Ia adalah seorang ikon, figur besar yang bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan MotoGP. Dan di Misano, di hadapan ribuan tifosi, ia menunjukkan arti kedewasaan sejati, sikap yang bahkan membuat bos Ducati sendiri terenyuh dan kagum. Bos Ducati geram dengan ulah penonton saat Marc Marquez alami crash. Gelaran sprint race MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano seharusnya menjadi pesta besar bagi para pecinta balap motor di Italia. Dengan deretan pembalap hebat, atmosfer dukungan tifosi, dan peluang kemenangan bagi rider tuan rumah, ajang ini semestinya berlangsung penuh kebanggaan. Namun, momen indah itu berubah menjadi kontroversi besar ketika Marc Marquez terjatuh, dan sebagian penonton justru merayakan insiden tersebut dengan sorakan tidak pantas. Sejak lampu start menyala, Marquez menunjukkan performa luar biasa. Memulai balapan dari posisi keempat, ia cepat menyalip beberapa pembalap di depannya dan dengan penuh percaya diri menempati posisi kedua. Rival yang menjadi target utamanya adalah Marco Bezzecchi, jagoan Italia yang sejak awal tampil kuat dan memimpin balapan. Sorotan kamera, tepuk tangan penonton, hingga teriakan histeris mewarnai duel keduanya. Marquez terus menempel ketat, lap demi lap, menunggu celah untuk melakukan overtake. Momen yang ditunggu akhirnya tiba. Dengan manuver khasnya yang agresif namun presisi, Marquez sukses menyalip Bezzecchi dan mengambil alih pimpinan balapan. Penonton terbelah, sebagian kagum, sebagian lagi kecewa karena idola lokal mereka tergeser. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat berada di posisi terdepan, Marquez melakukan kesalahan kecil di tikungan cepat. Ban motornya kehilangan grip, Ducati Desmosedici GP25 yang ia kendarai tergelincir ke gravel, dan sang juara dunia 8 kali itu harus mengakhiri balapan lebih cepat. Momen hening seharusnya terjadi, karena insiden ini berbahaya, tetapi yang terdengar justru sorakan gembira dari sebagian tifosi. Inilah yang membuat Davide Tardozzi, bos Ducati Lenovo Team, geram dan kecewa. Baginya, sikap sebagian penonton itu tidak hanya menyakiti Marquez, tetapi juga mencoreng nama Ducati, pabrikan Italia yang mereka bela bersama. Saya benar-benar marah sekaligus malu, tegas Tardozzi dengan nada penuh emosi. Marc membalap demi Ducati, demi kejayaan Italia. Dia mempertaruhkan nyawa di lintasan, dan ketika dia jatuh, orang-orang bersorak seolah itu pesta. Itu bukan sikap tifosi sejati, itu penghinaan terhadap sportivitas. Tardozzi menekankan bahwa dunia balap selalu mengandung risiko besar.
Setiap crash bukanlah tontonan untuk dirayakan, melainkan momen yang menuntut rasa empati. Menurutnya, apapun rivalitas yang ada, keselamatan dan perjuangan pembalap harus tetap dihormati. Mark sudah menunjukkan keberanian dan kemampuan luar biasa. Dia start dari posisi keempat, naik ke depan, bahkan menyalip Bezzecchi di rumahnya sendiri. Itu bukti kualitas. Lalu dia jatuh, itulah risiko balap. Namun merayakan jatuhnya pembalap, itu sama sekali tidak terhormat, ujar Tardozzi. Sprint race itu akhirnya dimenangkan oleh Marco Bezzecchi, yang tampil konsisten hingga garis finish. Alex Marquez, adik Mark, menempati posisi kedua, sementara podium ketiga diraih oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil tersebut sebenarnya membanggakan bagi Italia karena dua pembalap lokal berada di podium. Tetapi sorakan tifosi saat insiden Marquez membuat kemenangan itu ternodai. Bagi Ducati, insiden ini menjadi pukulan emosional. Mereka menginginkan dukungan penuh dari tifosi, karena pada akhirnya Marc Marquez pun mengendarai motor Ducati, ikon kebanggaan Italia. Alih-alih mendapat dukungan, ia justru menjadi sasaran ejekan ketika sedang berjuang keras untuk membawa kemenangan. Ducati adalah pabrikan Italia. Kami bekerja keras demi membawa trofi ke tanah kelahiran kami. Dan Marc, meskipun dia orang Spanyol, dia bagian dari keluarga ini. Dia membela warna merah Ducati. Jadi ketika tifosi bersorak saat dia jatuh, itu terasa seperti pengkhianatan, tambah Tardozzi dengan nada getir. Insiden di Misano ini menjadi bahan refleksi bagi semua pihak. Bahwa olahraga bukan hanya soal menang atau kalah, bukan hanya soal rivalitas antar pembalap. Lebih dari itu, olahraga adalah soal rasa hormat, solidaritas, dan semangat sportivitas. Bagi Marc Marquez sendiri, meski kecewa karena gagal menyelesaikan balapan, ia tetap mendapat dukungan penuh dari tim Ducati. Mereka percaya bahwa perjuangannya akan segera terbayar di balapan berikutnya. Namun luka emosional dari sorakan tifosi tetap menjadi catatan kelam yang sulit dilupakan. Tardozzi menutup dengan pesan keras, sorakan tifosi harusnya memberi energi positif. Tidak ada pembalap yang pantas dirayakan kejatuhannya. Hari ini kami belajar sesuatu. Kemenangan sejati bukan hanya siapa yang pertama di garis finish, tetapi siapa yang mampu menjaga rasa hormat di atas segalanya.